Oke, selamat pagi ya. Hari ini jam 9 kita sudah packing beberapa barang yang mau kita kirim ya, orderan yang sudah masuk. Nah, di sela-sela orderan yang masuk dan saya menunggu customer datang untuk pasang, kita mau mendemokan suatu perbandingan ya antara HID, halogen dengan LED ya, terang mana. Ya, kadang-kadang orang masih berpikiran jadul. Jadulnya di sini masih ada loh, orang maunya pasang halogen saja, ya watt besar. Tapi sekarang sudah di zaman 2022 bro, udah 21 century ya, atau 21st century ya ngomongnya ya. Jadi udah abad ke-21 bro sekarang ya. Udah di tahun 2022 masih mau pakai halogen ya. Nah kebetulan saya punya halogen ini ya standar ya, Osram 55 watt. Nah, bohlam yang mau kita uji ini adalah tipenya H7 ya. Tipenya H7. Jadi kita mau menguji halogen H7, LED H7, LED yang saya wakili adalah double cooper PCB dan HID H7 dengan balas Philip dari Hilux Tech ya. Nah, ini barangnya bekas. Balas ini saya nggak tahu bisa nyala atau tidak. Kalau bisa nyala ya kita pakai ini. Kalau nggak bisa nanti kita ganti balas lain aftermarket buatan Cina ya. Kita berharap ini Philip jalan karena ini Philip udah rusak sebenarnya, tapi saya servis ya. Bukan diservis sih, maksudnya sudah rusak, ada bocor arusnya. Saya dapat dari bekasan customer. Jadi customer ganti ke LED, balasnya dia udah nggak mau, dia bilang buang aja. Saya coba-coba tes, kadang nyala, kadang mati memang ya, memang udah rusak. Nah, ini bohlam Philipnya Osramnya H7 standar ya, bukan versi Osram Nightbreaker. Kadang-kadang masih ada orang mengganti Osram Nightbreaker berharap lebih terang. Ya, sebenarnya sama saja wattnya Osram Nightbreaker dengan yang versi biasa, tetapi Nightbreaker ada kaca kebiru-biruan, jadi orang akan menganggap dia lebih terang. Tetapi kalau dari alat ukur saya bilang sama. Tetapi kalau Anda punya ya tipe H7 Osram Nightbreaker, saya boleh pinjemin ke saya akan bandingkan dengan ini, dengan alat ini. Apakah lebih terang atau tidak? Sepertinya sih tidak ya. Energi itu kekal. Jadi maksud energi itu kekal, Anda mau terang ya wattnya dinaikin. Ya, contohnya Anda punya mobil. Mesinnya 1500 cc, Anda mau lebih kencang gimana caranya? Ya naikin cc-nya jadi 2000 cc. Nah, itu energi itu kekal, ya. Nah, kalau Anda mau meningkatkan mau meningkatkan dayanya atau mau meningkatkan output powernya, ya Anda harus mengganti teknologinya. Contohnya, Anda mau dayanya tetap 55 watt, tetapi Anda mau lebih terang. Bisa Anda ganti teknologi dengan HID atau Anda ganti teknologi dengan LED. Ya, seperti itu. Jadi teknologinya harus diganti, ya. Nah, kalau soal energi itu kekal ya memang itu hukum alam ya. Jadi kalau Anda mau memakai bohlam yang lebih terang ya wattnya dinaikin. Kalau Anda wattnya tidak mau naik, ya Anda harus ganti teknologinya dengan LED atau HID. Ya sama dengan mesin mobil 1500 cc Anda mau naikin tenaganya ya tentu Anda naikin cc-nya. Nah, Anda tidak mau naikin cc-nya tapi tenaganya mau gede ya, pasang turbocharger. Ya, teknologinya diganti. Jadi jangan normally aspirate tapi turbocharger ya, atau dari karburator zaman dulu ke injeksi. Ya, seperti itu. Jadi ubah teknologinya. Sama, kalau Anda mau terang lampunya wattnya sama, ya Anda ubah teknologinya ke LED atau ke HID seperti itu. Nah, tapi kita di sini kali ini mau membandingkan antara halogen HID dengan LED. Mana yang lebih terang, mana yang lebih wattnya lebih kecil, ya. Tapi masih banyak orang yang berpendapat atau percaya halogen itu bisa lebih terang dengan menggunakan relay. Saya ngomong apa adanya to the point karena bukan saya jualan HID atau saya jualan LED, saya menjelek-jelekan halogen, tidak. Tetapi halogen dipasang relay tidak bisa menambah terang. Anda ganti Osram Nightbreaker juga tidak bisa menambah terang karena wattnya sama. Karena kacanya kebiruan, efek sinarnya menjadi putih. Jadi kita akan merasa, oh lebih terang. Karena memang mata kita itu kadang-kadang sensitif di color temperatur tertentu. Makanya ada color index ratio, CIR namanya. Color index ratio yang paling bagus di mata kita itu di sekitar 5000, 4700 sampai 5500 kalau nggak salah. Anda bisa cek di Google, CIR,
color index ratio. Ya, kalau terlalu ke putih kadang-kadang juga orang merasa silau, tetapi kalau terlalu ke kuning merasa tidak terlalu terang. Makanya kenapa si Osram Nightbreaker itu memanfaatkan cir yang besar dengan dia dikuting kacanya biru. Jadi orang akan menganggap lebih terang, tetapi padahal wattnya sama. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa membaca itu color temperatur dengan alat yang namanya spektrometer. Saya sedang menabung ya alat spektrometer sebenarnya. Ya, untuk membeli karena kita hobi di lampu, kita segala sesuatu harus diukur berdasarkan alat ukur di lab. Bukan berdasarkan kata engkongnya, kata emaknya, kata temen gua, kata guru gua, kata ini, kata suhu, kata apa yang tidak mempunyai data fakta. Nah, kita di sini akan mengukur menggunakan alat, ya. Alat ini kita namakan Junkey Wenas Juragan Lampu. Jadi mereknya ini kita punya, ya. Kita akan menguji halogen berapa sih luxnya, wattnya, HID berapa wattnya dan luxnya, LED berapa watt dan luxnya. Jadi Anda bisa mendapatkan perbandingan seberapa terangnya. Seperti itu. Ya, kita akan setting dulu, persiapkan. Bagaimana cara kerja alat ini? Kita akan menaruh, kalau ini untuk base H4 ya. Nah, kita akan menaruh untuk base H7 di sini ya. Jadi kita akan mengukur H7 ya. Kita taruh di sini. Ya, yang kita akan ukur adalah halogen dulu ya. Halogen dulu. Halogennya taruh di sini, kita kencangkan dulu ya. Ush. Ya, kita sudah taruh halogennya di sini. Ya, kita akan nyalakan. Ya, di sini angka luxnya terbaca 0. Ya, terbacanya 0 dan wattnya 0. Di sini untuk wattmeter, ini untuk tingkat keterangannya, dia suhu saat ini 31,3 derajat. Saya nggak tahu Anda terlihat atau tidak. Ya. Oke. Nah, kita akan pasang ya. Nah, kita nyalakan. Terbaca berapa tuh? Ya, 58 watt ya di bawah. Di atas 1000. 1000 ya dikali 100. 1000 dikali 100 ya. Di sini ada lux kali 100, jadi 1000 dikali 100 ya. 1000 nih. Ya, 58, masih kelihatan kan dari sini angkanya, ini 58, volt saat ini adalah 14,3 ya. Angkanya berapa tuh, turun terus 99 sekarang dikali 100. Jadi anggaplah 1000 ya, 1000 dikali 100 ya untuk halogen H7 ya, panas nih. Ya. 988 sekian, anggaplah 1000 ya. Saya nyatetin di kertas deh 1000 ya untuk halogen. Jadi takut lupa. Tiap hari ngumpulin angka. Saat ini 985. Jadi 985 dikali 100 halogen H7. Ya, dikali 100 nih, ada tulisannya lux kali 100. Saya bukan buat bermain curang. Kadang-kadang ada orang yang nggak percaya dengan kita tuh. Ini dikali 100 nih. Di sini ada angkanya tertulis dikali 100. Ya, kali 100. Oke ya. Ini halogen 55 watt ya. Nah. Oh, panas tuh. Halogen panas, Bro. Bodinya. Ya, kita lepas dulu halogennya.
Panas bro, ini halogen bisa 300 derajat ya. Nah, kita mau ngetes HID sekarang. Nah, HID-nya bolamnya kita taruh di sini. Ya. Ini ada balas dari Philips Hilux-Tech ya. Tapi ini udah bekas dari customer ya, bukan barang baru, tetapi bolamnya adalah baru. Bolam ini baru bro, saya buat ngetes ini baru ya, karena kuncinya adalah di bolam. Kita coba ya, balas Hilux ini dari Philips apakah bisa nyala atau tidak. Tetapi saya tidak akan memakai power supply dari sini. Jadi nanti angka di sini tidak terbaca 0. Kenapa? Bukannya buat bermain curang atau bukannya buat mengkadalin Anda, bukan bro. Ya, power supply ini kecil, maksimal hanya 5 ampere di sini tertulis ya. Hanya 5 ampere. Jadi misalnya kalau saya takut nyalain ntar rusak power supply. Jadi kita menggunakan power supply eksternal yang biasa saya pakai ya. Di sini juga terhubung dengan wattmeter. Karena power supply saya yang di sana adalah gede. Bisa 10 amperan. Sedangkan ini cuma 5 ampere. Sedangkan kalau ini kan narik bisa 10 ampere lebih. Jadi takutnya jebol, alatnya malah rusak ya. Alatnya malah rusak. Jadi kita tidak menggunakan power supply dia ya, tetapi kita menggunakan power supply eksternal yang Anda juga bisa baca nilai wattnya dari angka ini ya. Kita coba, semoga bisa nyala ya, karena ini balasnya balas bekas. Bisa nyala ya. Nah, kalau HID agak lama, ditunggu saja ya sampai dia stabil. Berapa sih nilai angka stabilnya ya? Tadi adalah lampu LED adalah angkanya 985 dikali 100 ya, halogen H7. Nah, ini HID kita mesti nunggu dia sampai stabil lah ya. Kenapa? Karena HID awalnya nyalanya terang, terus lama-lama meredup sampai dia stabil ya, dan dia bunyi ya. Dia bunyi ini. Saya pakai balasnya Philips Hilux-Tech SendDrive ya, tertulis XLD CKG4 CAN bus ya, SendDrive. Ya, watt saat ini terbaca adalah 40 ya, 40,5 ya. Lux saat ini terbaca adalah 2000 ya. 2000 dikali 100 ya. Tuh, 2000 dikali 100, jadi 2100-an lah, dikali 100 intinya. Ya. Anda perhatikan ini aja angkanya. Di sini 0 wattnya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan power supply dia. Kita menggunakan power supply eksternal yang saat ini terbaca 40,5, 40,4 ya, jadi 40 watt nih ya. Sepertinya udah manteng di sekitar 2100 tuh ya. Kita boleh tulis ya, sepakat 2135 dikali 100 HID. Kali 100 nih, di sini ada tulisan look kali 100 ya. Kalau tadi halogen 985 atau kita anggaplah 1000. Kalau ini 2135, sepakat ya. Ini 40 nih. 40 aja. Oh, turun lagi. Ya, 2135 lah kita sepakat ya. 2135 dikali 100 ya.
Oke. Dan wattnya tetap 40. Ya. Oke, ini HID loh. Ya, sepakat? Saat ini malah 21, 23. Ya, setidaknya dia 2100-an lah. Ya. Kalau halogen tadi 1000-an. Jadi halogen H7 ke HID terangnya berapa naiknya? 2 kali, Bro. 2 kali. Kenapa? Karena halogen H7 tadi ini 1000. 1000. Ini bisa 2100, berarti HID ini 2 kalinya. Ini menggunakan balas Philips loh. Hilux Tech. Ya. Nah, sedangkan Anda pasti nggak mau beli balas merek Philips atau Hilux Tech. Untuk Anda yang kaum mending-mending, kenapa saya ngomong kaum mending-mending? Karena banyak yang mau mencari HID harganya cuma 200.000, 300.000. Di mana? Di online shop, di Shopee. Nah, balas tersebut bukan balas AC, tapi balas DC. Itu wattnya lebih kecil. Ya, wattnya lebih kecil. Nah, terbaca di wattmeter, di luxmeter itu nggak mungkin 2000, pasti di bawah 2000. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya sudah mencoba. Ya, saat ini 2000 tuh. Di bawah standar yang tadi kita ngomong loh. Kita ngomong tadi 2100. Makin nyala makin turun 2000 sekarang. Ya. 2000. Ya. Kalau Anda mencari HID yang murah, ya, yang 200 ribuan di Shopee, nggak mungkin bisa 2000. Ya, nanti ada kesempatan lain kita akan coba buktikan. Ya, karena zaman sekarang itu ada harga, ada kualitas. Ya, jadi kalau Anda mencari HID yang murah, nggak mungkin bisa 2000. Nah, sedangkan ini pakai HID yang bagus aja, hanya 2 kali lebih terang daripada halogen H7. Ini diukur berdasarkan menggunakan alat luxmeter. Ya, dan wattnya stabil ya 40, ya 2000 nih saat ini. Jadi hampir 2 kalinya lebih terang ya dari halogen H7. Halogen H7 tadi 58 watt kalau nggak salah, sedangkan ini 40 komaan. Bener kan saya bilang, wattnya lebih kecil, teknologinya kita ganti tetapi lebih terang 2 kali. Ya, ini HID. Ya, cukup ya 2000-an. Jadi terbukti bahwa halogen ke HID itu 2 kali lebih terang. Ya. Dan panas nih. Panas, Bro. Di sini sih ada temperatur terbaca 34. Tadi di halogen berapa saya tidak baca, tetapi intinya adalah halogen ke HID masih panas, ya. Oke, cukup ya. 2000-an tuh. Ya, jadi HID memang bisa lebih terang daripada halogen, wattnya lebih kecil. Nah, caranya bagaimana? Ganti teknologinya. Ya, dengan menggunakan balas. Ya, kalau Anda memasang HID untuk sekarang di tahun 2022 udah nggak zaman. Kenapa? Ribet. Ada peralatan lenongnya tuh panjang banget begini ya. Ada kabel set relaynya segala macem. Nah, kalau Anda menggunakan LED nggak perlu ada yang namanya kabel relay apa segala macem. Nah, ini kita copotin dulu. Ya, jadi terbukti ya. Nah, kalau Anda mau halogen mau terang, ya nggak bisa. Anda naikin wattnya karena masih ada loh orang yang pengen pakainya halogen, ditawarin HID dia nggak mau, ditawarin LED nggak mau. Saya tetapnya maunya halogen. Ada loh. Ini karena yang menonton YouTube saya ini bukannya cuma anak muda. Kalau anak muda sih paham, tapi kadang-kadang banyak orang yang udah agak berumur ya. Kadang-kadang kita kasih tahu dia nggak mau mengerti. Jadi apa nggak update teknologi lah tuh orang ya, nggak update teknologi, jadi masih mau tetap pakai halogen tapi wattnya digedein pakai kabel relay katanya. Waduh, merusak, Bro, ya, boros listrik. Alternator Anda kerja berat ya, alternator Anda kerja berat, beras di alternator cepat habis dan tarikan mobil Anda jadi berat, Bro. Ya, kita sekarang nyalakan halogen nih. LED yang diwakilkan adalah Cree Double Cooper dari Juragan Lampu. LED ini LED best seller ya. Anda kalau minat ini bisa order di saya. Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Ini sebagai perwakilan aja. Perwakilan aja karena kita masih ada yang lebih terang daripada ini ya. Ini sebagai perwakilan karena harganya yang menengah ya. Kita masih ada yang lebih murah dari ini, yang lebih mahal juga ada, tapi ini perwakilan.
Oke ya, kita pasang dulu. Nah, kita balikin aja pakai power supply aslinya. Kenapa? Karena wattnya kecil. Saya berani, tapi kalau yang wattnya gede-gede saya nggak berani karena dia maksimal 5 ampere. Ya. Nah, kita nyalakan. Kita nyalakan. Nah, Anda sambil lihat sampai dia stabil ya. Wattnya hanya terbaca 31 dan luxnya sudah 3000-an ya. Ini perwakilan saja. Saya sambil baca WA ya. Karena banyak customer tiap hari WA, kalau kita nggak balesin, minta balas cepat. Kita balesin cepat, nggak direspon, macam-macam ya. Ya, wattnya 31, ininya 2900, 2800. Jadi setidaknya lebih terang ya. LED ini lebih terang daripada HID. 31 wattnya. Jadi tadi kalau halogen ya, saya nyatat adalah 985, 1000 lah taruh dikali 100. Ya. HID itu di 2000-an. Ya, di 2000 tadi terakhir ya, di 2100 lah taruh. Nah, sedangkan ini LED di 2800. Jadi setidaknya LED ini lebih terang. Anda mau lebih terang daripada ini ada ya. Lebih terang daripada ini ada, tetapi kali ini kita membuktikannya kita menggunakan LED yang legend lah. LED yang legend itu dalam arti LED yang best sellernya di kita ya sudah berjalan 3 tahunan dan dia stabil banget gitu loh. Jarang komplain. Nah, ini kita ya. Wattnya 30 doang loh. Halogen tadi terbaca di sini 58. HID terbaca 40 watt. Sedangkan ini LED cuma 30 watt dan dia 2800-an. Ya. Jadi lebih terang, ya. Jadi memang terbukti lah LED lebih terang daripada HID. Tetapi LED yang Anda beli juga jangan ngabal-abal. Ya, kadang-kadang ada orang mau mengejar harga murah, ya, murahnya doang, nggak mau keluar uang lebih, dia maunya terang, ya nggak bisa gitu ya. Ada harga, ada kualitas lah, ya. Ya, udah kita tunjukkan, tetap ya lebih terang. Nah, kalau Anda mau yang lebih terang daripada ini ada, kita mau bandingkan ya, yang lebih terang. Jadi ini 2700 sampai 2800 tadi ya. Nah, kita mau membuktikan yang lebih terang. Ada, Bro. Ya, jadi kalau LED ada. Nah, kalau HID Anda bisa ganti balasnya. Betul. Balasnya dinaikin, tetapi bohlamnya kebanyakan tidak bisa dinaikin. Kenapa? Karena di pasaran tidak ada bohlam yang wattnya gede. Yang Anda bisa ganti hanya balas. Nah, kalau balas diganti, betul menjadi lebih terang, tetapi bohlamnya lebih cepat rusak, lebih cepat berkerak, putih-putih. Jadi lifetime-nya pendek, seperti itu. Nah, kalau LED, Anda gampang banget. Anda tinggal cari LED yang wattnya berapa. Nah, wattnya berapa ini banyak memang tipu menipu di jualan di online. Karena kenapa? Wattnya tidak real. Ya, nah Anda carilah watt yang real. Apa sih arti wattnya real? Jadi sesuai dengan fakta. Faktanya berapa? Ya kita harus ukur dengan alat yang namanya wattmeter. Ya, nah ini kalau Anda mau yang paling terang, nah kita punya. Nah saat ini saya sedang mau ngetes nih untuk Anda. Ya, sebentar kita rapikan dulu, jadi nggak berantakan. Ya, tadi kan sekitar 2800. Nah, wah kurang terang Pak. Terangnya sedikit. Nah, oke, kita tawarkan yang lebih terang. Ada, Bro. Ya, ada kalau LED. Dan gampang. Anda tinggal ganti saja LED-nya. Kalau balas HID Anda ganti, wattnya memang naik. Tetapi resiko di bohlamnya terlalu panas dan bohlamnya gampang lebih cepat kuning. Makanya kenapa kalau Anda pakai balas 35 misalnya, terus Anda ganti balas 55, color temperaturnya berubah.
Yang awalnya warnanya putih jadi warnanya agak ke kuning atau ke hijau. Karena kenapa? Itu overpower. Overpower, ya. Nah, kalau di LED tidak ada istilah overpower, ya. Oke, kita coba nyalakan. Ya, kita nyalakan. 5.000, Bro. Ya, 5.000 loh. Ya, awalnya 5.000, nanti udah beberapa saat turun baru kita nanti berbicara lagi. Jadi tadi halogen kita taruh 1.000. HID kita taruh 2.000. Ya. LED ini bisa sekitar 2.800, jadi 3.000 lah taruh, atau 2.800 lah. Jadi lebih terang lagi. Nah, ini bisa 5.000, jadi lebih terang lagi. Ya. Nah, wattnya terbaca adalah 60. Tuh, di bawah 60 watt, ya. Nah, kita tunggu dia sampai dia stabil. Ya. Nah, di LED memang ada kipas anginnya, ya. Kalau Anda berminat, Anda beli LED ini, Anda bisa order di sini nih. Saya sudah tulis, ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Silakan WhatsApp saya, ya, kalau Anda berminat LED yang paling terang sejagat saat ini yang kita punya. Ya, Anda harus tahu, LED itu bukan hanya watt dan luxnya saja yang harus terang, tetapi kedua harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ya, ketiga dia harus adjustable. Kenapa harus adjustable? Karena LED ini harus bisa adjustable nih. Anda lihat nih. Ya, Anda lihat output di belakang. Di situ ada titik. Nah, kita bisa putar adjustable. Tujuannya apa? Nah, ini agak redup nih. Tuh, agak redup. Ya. Tuh, nah ini agak terang. Jadi adjustable. Adjustable itu untuk memfokuskan sinar. Nah, makanya LED ini harus adjustable. Apa sih adjustable? Ya harus diputar. Harus diputar. Ya, harus bisa diputar adjustable. Ya, harus bisa diputar adjustable. Ya. Nah, itu syarat ketiga bola bagus. Nah, soal bayangan gelap juga harus kecil, ya, tidak boleh besar dan tidak boleh terlalu gelap. Keempat, tidak boleh storing. Ya, banyak lihat di pasaran storing. Keenam adalah soal pendinginan. Teknologi pendinginan Anda harus tahu. Philips Osram single cooper. Kita di sini menjual minimal double cooper. Double cooper, double heat pipe. Double heat cooper pipe. Jadi, teknologi pendinginan, kipas dari RPM-nya, di sini adalah ada kipas. Kipasnya ini kita harus ukur menggunakan takometer. Berapa RPM-nya? Karena banyak penjual bilang RPM-nya tinggi-tinggi, tetapi kenyataannya cuma 3.000, 6.000 RPM-nya. Kita punya ini 10.000 sampai 11.000 RPM putaran kipasnya. Ya, jadi kalau Anda mau membeli LED, ada harga, ada kualitas. Ya, kadang-kadang ada orang mau yang hanya murah saja, ya kualitasnya dapatnya ya sebegitu, gitu ya. Karena penjualan LED ini jor-joran ya, bersaing dengan orang ya. Kita mau menjual yang harga murah ya mau nggak mau speknya kita turunin, ya kita oplos seperti itulah ya. Kalau saya tidak mau, saya menjual yang to the point apa adanya, malah speknya kita up ya. Kita request ke pabrik, kita speknya kita up, kipasnya RPM lebih tinggi, tahan air ya. Oke, saya sudah ngoceh-ngoceh berapa menit? 4.500-an ya, 4.400. Jadi eh, lebih terang jauh ya, lebih terang jauh ya. 4.400 lux ya. Cukup. Cukup ya. Jadi ini perbandingan antara halogen, HID dengan LED. Kalau Anda orang yang di tahun 80 atau 89 apa 80 atau 90-an ya, eh, masih merasa saya masih maunya halogen, mata sudah tua, sudah usur, mau lebih terang, ya Anda jangan memaksakan diri pakai halogen. Ganti ke teknologi LED ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena masih banyak loh. Saya tawarin, saya nggak mau, saya maunya halogen aja. Dia bilang saya mau pasang relay aja. Saya bilang dia mau ganti Osram Night Breaker, bener nggak sih Pak, lebih terang? Ya kita sih alat ukur aja lah. Kita tes aja pakai alat ukur. Ya kalau Anda mau terang, Anda ganti teknologinya, gitu aja. Halogen nggak bakal bisa terang karena halogen ya udah begitu-begitu aja. Ya Anda mau ganti Osram Night Breaker sama angkanya, saya sudah pernah kok dulu diuji, ada tuh 3 tahun yang lalu tuh video, terus viral ya, bikin sejagat otomotif. Banyak banget komentarnya dan banyak juga yang menjelekan, ada juga yang setuju. Ya, semua kembali ke Anda mau beli
Osram Nightbreaker atau halogen ya monggo. Ya, ada juga yang masih memaksakan di zaman sekarang pakai HID ya monggo, tetapi HID kelemahannya adalah mika lama-lama bisa kuning. Kenapa? Karena HID panas. Dan mangkok bolnya itu bisa berkabut atau berembun atau gosong. Sekarang teknologinya memang di LED. Bukannya karena saya menjual LED, karena saya membaik-baikan LED, bukan. Karena ya memang udah zamannya bro, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang, zaman dulu jualan tuh di Kaskus. Kita kalau masih tetap jualan di Kaskus nggak laku. Makanya sekarang zamannya apa? Marketplace. Ya kita jualan Tokopedia. Seperti itu. Ya. Jadi ikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang udah nggak ada istilah pakai duit cash. Zaman sekarang sistemnya scan handphone. Mau nggak mau kita harus ngikut. Ya. Bahkan sekarang ada zamannya uang kripto, Bitcoin, segala macam. Kalau kita nggak ngikut, kita ketinggalan zaman. Nah, ini kalau Anda di dunia perlampuan ya Anda ikutilah perkembangan zaman supaya ya mengikuti terang gitu, karena mobil zaman sekarang juga kan bawaan pabrik sudah LED ya. Cukup ya videonya, jadi ini perbandingan antara halogen HID dengan LED ya. LED memang udah paling terang lah saat ini, tetapi Anda jangan sampai salah pilih LED karena LED itu banyak macamnya ya, banyak macamnya. Anda harus paham juga cocok atau tidak untuk mobil di Indonesia. Banyak orang yang mau mengejar murah, beli di online luar negeri. Padahal itu mobilnya buat mobil, LED-nya buat mobil setir kiri, dipakai di Indonesia setir kanan. Nggak bisa bro. Ya, sama seperti Anda beli Android player misalnya, di online store luar negeri murah. Beli di Indonesia mahal oleh toko-toko yang terkenal. Ternyata itu ada setir kiri, setir kanan loh. Ya, kalau kita setir kanan, kalau dilihat dari kanan itu harus jelas. Kadang-kadang ada yang buat setir kiri dilihat dari kanan layarnya agak burem. Ada loh seperti itu, ya. Ada loh. Terus tombolnya juga kalau yang setir kanan banyak di sebelah kanan. Kalau Anda yang beli di setir kiri banyak di sebelah kiri, jadi agak lebih jauh kan mencet-mencetnya, jadi juga itu nggak sesuai. Sama lampu juga ada untuk setir kiri, setir kanan seperti itu, ya. Jadi jangan sampai salah beli, ya. Jangan hanya mengejar murah. Belilah yang berkualitas. Kalau dananya belum sampai ya nabung dulu, itu aja, ya. Oke, terima kasih.